kita semua mau bangkit berdiri, kita mau hormati hadirat Tuhan. Come on, church. Kita mau ingat kebaikannya, mau ingat kasihnya buat kita. Yes. Begitu besar
kasih untuk kuasa salib-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kami. Bersama-sama kita bertepuk tangan saudaraku. Haleluya. Kami mau bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hati kami limpah dengan syukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini
Sambil tepuk tangan boleh, ikuti Rama, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan kasih setia. Bersyukurlah, yes, yes, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi dengan wajah penuh sukacita katakan, here we go. Bersyukurlah, come on, katakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasanya, sing now. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan paling luar biasa. Tangkap ini sama-sama. Musim bisa berubah, Yesusmu gak pernah berubah. Amin. Dalam hidup ini ada musim bisa berubah, kita mesti ngerti ini. Ada yang lahir, ada yang mesti berpulang. Season change. Ada tawa, ada namanya tangis. Ada suka, ada namanya duka, betul? Ada sehat, ada namanya sakit. Musim bisa berubah. Ada waktunya kita bisa ngerti. Ada waktunya kita bisa bingung setengah mati. Kok saya ngalamin ini ya? Tapi benar gini, apapun yang terjadi, kasih Tuhan gak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Hikmat Tuhan akan selalu ada buat kita. Dan janjinya pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkata, apapun yang terjadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nyembah Tuhan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Tuhan, Engkau terlalu baik buat setiap kami. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Sama-sama. Nyanyikan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Katakan yuk. Lebih tinggi lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Nyanyi sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi katakan sama-sama. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Ku cintakan selamanya. Angkat tangan sama-sama, angkat tangan sama-sama. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Nyanyi sama-sama. Come on, sing it out. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Dengan lembut katakan lebih lagi. Nyanyi dari hidupmu sama-sama. I worship you, Jesus. Tidak ada nama lain yang layak disembah. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Sekali lagi nyanyikan. I worship you. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya Engkau di tempat yang utama di hidupku. With all of my heart, with all of my soul, sing I love you. I love you, worship you. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sekali lagi with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. And I love you, I love to worship you. Kerinduan kami selalu dekatmu.
menikmati pelukanmu di setiap waktu. Itulah tujuan kenapa kami ada. Itulah tujuan kenapa Tuhan menebus dosa kami. Supaya tidak ada lagi jarak antara Tuhan dengan setiap kami. Tidak lagi terpisah dengan hadirat-Mu. Itulah tujuan kami ada dan kami ditebus. Supaya kami bersekutu selalu dengan-Mu. Oh, bukan mengejar pencapaian dunia, bukan itu. Namun mengejar kehadirat-Mu Tuhan. Karena itulah yang terutama, itulah yang kekal, itulah yang terutama, itu yang prioritas. Mengejar kehadirat-Mu di setiap waktu Tuhan. Hanya itu yang Kau rindu, dan itu juga yang ku rindu. Bawaku melekat di peluk hadir-Mu. Bawaku selalu melekat di dekapan kudus-Mu. Bawaku melekat dalam indahnya cinta-Mu Tuhan. Bawaku melekat dalam indahnya anugerah-Mu. Hadirat-Mu itu yang ku rindu. Hadirat-Mu itu yang ku mau. Hadirat-Mu itu yang ku cinta. Melebihi semua musik yang bisa ku mainkan dan semua lagu yang bisa ku nyanyikan. Melebihi dari semua skill yang bisa aku raih. Melebihi semua pencapaian dan tahta yang bisa Tuhan percayakan. Hanya hadirat-Mu yang ku mau, yang ku mau, yang ku mau, yang ku mau, yang ku cinta, yang ku rindu, yang ku ingini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku cinta. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku mau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku ingini. Hadirat-Mu, Yesusku. Yes, Tuhan. Hari-hari ini jangan sampai prioritasmu salah. Orang kalau salah prioritas, hidupnya gak berkualitas. Salah prioritas, makanya hidupmu gak berkualitas. Jangan salah urutan. Kesibukanmu dulu atau Tuhan dulu hari-hari ini. Pencapaian duniamu atau yang Tuhan mau dulu. Jangan sampai salah urutan. Ketika kau salah urutan, makanya hidupnya gak berkualitas. Bukan yang terutama tentang pelayanan, keintiman yang utama. Buat apa engkau sibuk melayani, tapi justru menjauhkanmu dari hubungan pribadi dengan Tuhan? Kau kehilangan yang kekal. Yes, Lord. Speak to me, Holy Spirit. Berbicara sama setiap kami. Tegur kami kalau kami salah. Luruskan hati kami. Mendingan kami diperingatkan daripada masuk jurang. Peringatkan kami. Tuhan, Kau dahsyat. Yes. 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 Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih.
Bapakku. Katakan kekuatanku, yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Nyanyikan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bawa hidupmu, bawa hidupmu. Jadi sama-sama ya. Ku menyembah, yes, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Nyatakan sama-sama. Yes, yes, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Dengan segenap hati nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Di hidupku, di hidupku. Katakan kemenangan. Segenap jiwaku memuji-Mu, nyanyikan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Katakan sungguh besar. Kau Yesus. Segenap hati menyembah-Mu. Kau besar. Sekali lagi segenap jiwaku, katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar. Kau Yesus. Segenap hatiku Kau besar. Engkau besar. Katakan Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes. Kau nyata di sini. Sama-sama katakan kemenangan. Deklarasikan. Perkatakan sama-sama. Ku yakin ini yang kami percaya. Ini yang kami percaya. Katakan terjadi.
Sungguh besar Engkau Allahku. Perkatakanlah kebesarannya jiwaku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar, sekali lagi nyanyi sama-sama katakan. Maka bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah dari kelelahanmu, bangkitlah dari ketakutanmu. Yes. Kembalilah berharap kepada Tuhan yang hidup, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar, Engkau Allah. Katakan sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Biar apa yang kami nyanyikan gak cuma perkataan doang, tapi itu yang kami hidupi setiap hari. Kalau kami belum menghidupinya, artinya kami perlu menghidupinya. Kalau kami belum bisa menghidupinya, sadarkan kami manfaatnya dulu paling enggak. Supaya kami bisa mengerti yang Tuhan mau. Karena Tuhan kalau suruh, karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari hidup kami. Anugerahmu ada bagi kami, kesempatan itu ada bagi kami. Biar kami gak menyia-nyiakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Hidup kami karena anugerah. Tapi kalau kami mengerjakan yang terbaik, kami mau taat, upah juga menanti. Ada namanya anugerah, ada namanya upah. Anugerah mengawali, upah menanti di depan kita. Berbicaralah Roh Kudus. Singkapkan isi hatimu yang terselubung. Ubahkan cara pandang kami yang salah. Luruskan supaya terjadi sinkronisasi ilahi dalam hidup kami. Kami satu frekuensi dengan yang Tuhan mau. Ketika Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau, artinya kami sepakat dengan yang Tuhan mau. Kami akan berbuah lebat. Buah kami gak pernah habis. Selalu ada yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Oke. Silakan duduk kembali. Silakan duduk.
Bagi yang belum kenal, nama saya Franky Kuncoro. Saya asli dari kota Solo. Ada orang Solo di sini? Ada orang Solo? Atau orang Sulawesi? Mungkin ada orang Solo tapi Sulawesi. Solo ada Solo. Weh, ada orang Solo di sini 1, 2. Mana lagi? Orang Solo ada lagi? Ya, yang belum pernah ke kota Solo, Anda mesti ke kota Solo. Aku nanti dibantu aja. Nah, karena apa? Solo tuh makanannya enak-enak, betul ya? Banyak makanan otentik, nggak kalah sama Bandung. Solo, kita ngomongin makanan dulu yang ringan-ringan aja ya. Ada namanya nasi liwet. Pernah makan nasi liwet? Karena kalau nasi liwet udah sampai Jakarta, aransemennya berubah total itu. Jadinya nasi opor masalahnya. Mesti pergi ke nasi liwet kalau ke Solo. Dan saya berani ngomong bahwa nasi liwet Solo lebih enak daripada nasi ayam Semarang. Maafkan orang Semarang ya. Ada lagi namanya nasi timlo. Wah, ini jam-jam segini memang supaya kita pengen cepet pulang gitu ya. Wih, itu mantep itu. Banyak Solo. Apalagi makanan Solo, ada namanya bakmi ketoprak. Ah, ini jarang nih. Ada namanya tahu kupat, ada wah Solo. Dahsyat lah. Ada namanya lagi es dawet itu pakai telasih. Wih. Anda sekali makan langsung bahasa roh itu langsung. Dahsyat makanan Solo ya. Oke, hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya kasih judul ini, rest. Semua katakan rest atau artinya istirahat. Selalu ingat bahwa manusia itu diciptakan butuh istirahat. Setuju? Tubuhmu kalau nggak istirahat, suatu kali engkau akan kelelahan dan ujungnya akan sakit menanti. Betul ya? Nggak bisa gaspol terus. Hidup harus ada waktu restnya. Orang kalau udah kekurangan waktu istirahat, gampang pusing. Nggak kreatif. Gampang emosi. Setuju? Kalau kelelahan, gampang ngamuk tuh di sana. Karena lelah, kecapean. Tubuh butuh rest. Hati dan pikiranmu juga sama butuh rest. Dalam hidup ini kita seringkali hati pikiran kita banyak tuntutan kehidupan loh. Target ini dan itu tanggung jawab banyak. Belum lagi harapan yang gak sesuai dengan kenyataan, betul? Yang kita rancangkan belum tentu itu kejadian. Kadang bisa bikin kita jengkel, bisa bikin kita kesel, pengen putus asa dan segala macam. Belum lagi dalam hidup ada orang-orang yang seringkali ngomong gak enak sama kita. Itu beban pikiran lagi. Perkataannya pedes, gak enak, nyelekit kalau orang Jawa ngomong, gak enak, menyakitkan. Kita gak pernah cari, tapi perkataan itu tiap kali datang sama kita kan. Yang merendahkan kita, yang nganggap kita gak bisa. Ya, lihat. Hati pikiran kita lama-lama juga lelah. Belum lagi tentang kondisi kesehatan yang bisa up and down, kita mesti ngerti itu. Belum lagi kondisi finansial, kondisi keluarga. Dan masih banyak yang lain yang akhirnya bisa membuat hati dan pikiran kita ini bisa lelah. Nah, tempat terbaik untuk kita bisa rest. Keluaran 33:14 mengatakan, the Lord replied. Kata Tuhan kepada Musa, my presence, kehadiranku, will go with you, akan berada bersamamu. And I will give you rest. Jadi ternyata tempat terbaik untuk kita bisa rest adalah in the presence of God. Di dalam hadirat Tuhan itu. Cuma di situ. Yesus ketika dia masih jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia mengajarkan satu prinsip untuk rest. Karena kalau kita nggak bisa ngatur kesibukan kita, maka kesibukan kita bakal ngatur kita loh. Engkau nggak bisa ngatur jam istirahat Anda. Kesibukan yang bakal mencuri waktu istirahatmu. Hari ini Tuhan ingatkan sama kita semua, termasuk saya. Manage waktu istirahat kita. Kita baca di dalam Lukas 5, 15, 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Yesus tambah populer, viral. Dikenal di mana-mana, banyak orang datang kepadanya untuk mendengar pengajarannya dan minta disembuhkan dari penyakit mereka. Saya mau tanya dulu. Mengajar, menyembuhkan orang baik apa enggak? Baik.
Tapi Yesus punya pilihan dalam hidupnya untuk dia mesti punya waktu rest. Tapi justru Yesus melakukan yang sebaliknya. Akan tetapi ketika banyak orang berbondong-bondong untuk minta disembuhkan dan minta diajar, Yesus justru mengundurkan apa? Diri. Dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan ngapain? Rest. Doa. Lihat. Anggap ini. Tuhan lagi bicara sama kita nih, banyak saya yakin. Dari tadi saya lihat in my spirit, dalam roh saya bisa merasakan banyak yang udah kehilangan waktu rest dalam hadirat Tuhan. Yesus dalam kesibukannya tetap punya waktu rest. Ambil waktu, break harus ada. Kita nggak bisa gaspol. Gaspol lama-lama mesinnya panas. Naik tol aja ada namanya rest area. Coba lihat berikutnya. Dalam kesibukan, Yesus ambil waktu rest. Lukas 22:39. Ini kisah di Taman Getsemani. Di dalam tekanan yang begitu hebat. Yesus ambil waktu rest. Alkitab tulis. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana apa? Biasa. Berarti dia udah punya kebiasaan. Ia menuju ke Bukit Zaitun. Dia ngapain di sana seringkali? Doa, rest. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Karena kitab tuliskan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ngomong hatiku sudah seperti mau mati rasanya. Dia merasa gak sanggup. Tekanan begitu hebat. Mengerjakan panggilan Tuhan yang begitu besar. Panggilan Allah Bapa untuk mati ke atas, naik ke atas kayu salib gak mudah, gak gampang. Seringkali kalau kita disuruh taat seringkali gak gampang kan? Belum lagi harus menghadapi masalah yang gak gampang dalam hidup dan kita gak ngerti mesti berlari kemana. Engkau merasa kekuatanmu terbatas. Ketika Yesus ambil waktu rest, apa yang terjadi? Alkitab tulis, malaikat datang untuk menguatkan dia. Lihat itu. Rest makanya. Supaya kekuatan Tuhan ada di hidupmu. Markus 1 ayat 35. Baca sama-sama. Dimulai dengan kalimat apa? Pagi. Benar. Waktu hari masih apa? Gelap. Surya belum menyingkapkan wajahnya. Asik. Ia bangun, Yesus bangun dan dia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Berdoa di sana. Yesus sebelum hari dimulai gak sibuk yang lain dulu. Dia sibuk rest. Anda hari-hari ini bangun pagi ngapain? Puji Tuhan masih berdoa. Tapi hari ini banyak kita udah sibuk dengan handphone. Bangun langsung cari handphone. Pusing. Gimana nih? Wah, orderan. Wah. Udah sibuk dulu. Ngobrol sama yang lain. Anggap ini. Tuhan lagi bicara sama kita nih. Rest dulu. Kita gak pernah tahu hari itu kejadian apa. Dalam hidup bisa, ketika kita bangun hari itu bisa ada namanya kesempatan atau kesempitan. Bisa jadi ada kepercayaan baru, bisa jadi ada tekanan yang baru masalahnya. Kalau kita gak rest, bisa jadi banyak keputusan salah bisa kita ambil. Rest dulu, hati pikiranmu tenang sehingga kau kuat menghadapi sepanjang hari. Nah bisa rest dalam hadirat Tuhan, itu bukan untuk sebagian orang saja. Tapi untuk kita semua, katakan untuk kita semua. Oh, Ibrani 10, 19, 20. Jadi saudara-saudara yang saya kasih karena apa? Karena siapa? Karena darah Yesus. Sekarang kita boleh memasuki tempat apa? Maha Kudus. Di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dulu terpisahkan. Dulu cuma segelintir orang yang boleh masuk ke sana. Tetapi sekarang akses itu terbuka untuk kita semua. Tempat di mana Allah berada. Inilah jalan baru yang apa? Menghidupkan. Yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap hadirat
Allah yang kudus. Saya tambahkan sedikit, kapanpun, dimanapun, apapun kondisimu, engkau tiap saat bisa punya waktu rest di dalam hadirat Tuhan. Tangkap ini. Tapi sayangnya, gak semua orang mau melakukan itu. Dikasih akses, tapi gak semua mau masuk. Gak semua mau ngalamin itu. Pertanyaannya, kenapa sih kita butuh rest di hadirat Tuhan? Yang pertama, di hadirat Tuhan itu ada kelegaan. Katakan kelegaan. Beban pikiranmu sudah enggak sanggup. Kita butuh ngalami kelegaan itu, ketenangan itu. Saya juga seringkali enggak sanggup. Hamba Tuhan juga masih manusia, sama aja. Beban pikiran kita juga ada. Saya kadang-kadang mikirin anak saya, mikirin pernikahan saya, mikirin jadwal pelayanan ini dan itu. Dan Anda mesti ngerti loh, dunia pelayanan itu kejam. Tahu kenapa kejamnya? Sekali ngomong gak benar gak diundang lagi. Melebihi audisi Indonesian Idol. Sekali, oh gak menarik, blacklist langsung. Saya sempat tanya sama satu gereja, loh sama gembalanya. Bro, itu kenapa gak diundang lagi? Gak cocok gitu. Blacklist langsung selama-lamanya. Melebihi Indonesian Idol. Indonesian Idol gak lolos audisi tahun depan masih bisa ikut lagi kan. Di pelayanan kadang-kadang selesai gak jadi apa-apa. Gak diundang lagi ke gereja, itu masalahnya. Tekanannya gak gampang. Kita rasanya dituntut untuk terus perform at any time. Gak gampang, saya juga gak sanggup jujur aja. Tapi saya percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita. Yang kita tulis bagus banget ini. Kita baca di dalam Matius 11:28 dan saya akan bukakan dalam terjemahan yang lain. Yesus ngomong kayak gini, marilah kepadaku, ayo rest. Datang aja sama aku. Tuhan gak pernah menolak kita, dia selalu menerima kita, dia mengasihi kita dan kasihnya gak pernah berubah sama kita. Datang kepadaku semua yang letih, lesu, hati pikiranmu lagi capek. Dan apa? Bebanmu berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Aku gak akan menghakimimu. Enggak, kita punya Tuhan, tadi kita nyanyi lagunya. Bukan sebagai hakim dunia, tapi dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan salah kenal Tuhan kita. Dia Tuhan yang mengasihi. Tuhan mau kasih kita kelegaan itu. Dalam terjemahan The Message, dahsyat. Dikatakan, are you tired? Kau lagi capek? Burn out itu artinya lusuh, loyo. Lecek mukanya. Burn out on religion. Agama itu memaksa kita harus selalu hidup suci, kudus, perform jadi bagus. Kita dituntut jadi ayah yang baik, ibu yang baik, harus jadi anak yang baik, harus jadi saudara yang baik, harus jadi pendeta yang baik. Kadang-kadang tuntutan itu membuat kita lelah. Karena kita masih bisa gagal, kita masih bisa salah, kita masih bisa nyakitin orang, betul? Tuntutan hidup itu banyak tanpa kita sadar. Nah kita ngomong, kalau kamu ngalami tuntutan yang banyak kayak gitu, kamu merasa gak sanggup. Come to me, datang aja. Get away with me. Ambil waktumu sama aku. And you will recover your life. Dan kau akan menemukan pemulihan. I will show you how to take a real rest. Relax saja. Karena Tuhan ada bagi kita. Suatu kali anak saya histeris, nangis ketakutan. Karena di sekeliling area rumah saya itu banyak orang suka main petasan. Dia paling takut namanya petasan. Langsung histeris nangis. Tapi ketika dia nangis, dia tahu ada satu tempat yang membuat dia kembali tenang. Namanya pelukan bapaknya. Dia cuma dengan tangan yang terbuka ketika dia nangis. Daddy. Dia cuma angkat tangannya dia. Dan seketika itu juga saya langsung gendong dia, angkat dia. Awalnya dia nangis, saya cuma tepuk pundaknya, saya berkata, anak saya namanya El, Daddy di sini, nggak usah takut.
Awalnya histeris, di pelukan Bapa anak itu kembali tenang. Bukankah kita anak-anaknya Bapa di surga? Di pelukan hadirat surga engkau kembali tenang. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih. Hari ini kalau engkau lagi lecek, lusuh, ketakutan, depresi, ambil waktu rest di hadirat Tuhan. Jangan cuma seminggu sekali. Jangan cuma kalau pelayanan doang. Jangan cuma kalau ibadah doang. Karena kita butuh rest di setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Ada tekanannya sendiri. Ada perjuangannya sendiri. Rest. Rest dulu. Saya tadi pagi bangun. Tuhan, hari ini pelayanannya banyak. Menghadapi orang yang berbeda-beda. Belum lagi disuruh mimpin pujian tambahan lagi. Oh, dahsyat. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek. Tapi engkaulah sumber kekuatanku. Tuhan aku lelah. Tapi anugerahmu ada buat aku. Tuhan aku juga sering kali gak ngerti hari ini mesti ngomong apa. Tapi aku tahu hikmatmu ada bagiku. Nangis saya hampiri Tuhan tadi pagi di kamar saya. Saya nangis ngomong, Tuhan, I'm yours, aku milikmu. Seketika selesai ambil waktu doa, tenang. Sukacita kembali penuh. Karena Tuhan yang memenuhkan itu. Saya gak bisa penuhkan itu. Sukacita yang saya punya terbatas. Tapi Tuhan punya yang tidak terbatas. Dan mau dilimpahkan buat orang yang punya waktu rest dalam hadiratnya. Tangkap ini. Yang kedua. Orang yang punya waktu rest. Doa, nyembah. Ambil waktu itu. Ambil waktu break itu. Akan selalu menerima tuntunan Tuhan. Keluaran 25 ayat 22. Ya, jadi yang kedua, rest membuat kita bisa terima tuntunan Tuhan. Gini loh. Sadar gak sih gini nih. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Misalnya pernah gak di kamar Anda itu ada jam. Tek, tek, detiknya bisa bunyi. Bukan yang digital ya. Ya. Kalau kita lagi sibuk. Dentingnya itu kita gak bisa dengar. Tapi begitu Anda mau tidur, semuanya sunyi, senyap, tenang. Detik dari jam itu dengan mudah terdengar. Betul? Ketika Anda ambil waktu rest, pesan Tuhan mudah dengar, mudah disampaikan. Anda gampang nangkep tuntunan Tuhan. Kesibukan kita, seringkali kita bisa kehilangan tuntunan Tuhan di sana. Take a break. Take a break. Supaya kau nangkep Tuhan mau bawa kemana hidupmu. Keluaran 25:22. Dan di sanalah, di hadirat Tuhan yang Maha Kudus itulah. Aku akan bertemu dengan engkau. Dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tapu tikum itu. Aku akan ngobrol sama kamu, berbicara sama kamu tentang apa? Katakan segala sesuatu. Yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ini memang untuk Musa. Buat kita, Tuhan mau bicara tentang segala sesuatu buat hidupmu, buat keluargamu,
buat pernikahanmu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu. Tuhan mau ngobrol banyak sama kita, tapi seringkali kita terlalu sibuk. Tiap kali ada undangan untuk rest, gak pernah diangkat. Jadinya kebanyakan miss call dari Tuhan. Tuhan udah ngundang ngetok. Doa yuk, doa. 5 menit ke, 10 menit ke. Antar dulu, antar. Padahal Tuhan lagi mau menuntun hidupmu. Tuhan mau menyatakan ketepatan demi ketepatan itu terjadi di hidupmu. Tuhan mau menuntunmu langkah demi langkah yang engkau gak tahu. Seringkali kita sok tahu. Sampai akhirnya keputusan salah, kepepet, baru kena masalah. Akhirnya baru Tuhan. Seandainya engkau melakukan itu lebih dulu, hidupmu gak buang-buang waktu kan. Seandainya kau nangkap tuntunan Tuhan itu lebih dulu, kau akan berjalan gak buang-buang waktu. Tangkap ini. Saya ketika ambil waktu dalam hadirat Tuhan, itu momen dimana saya mendengar Tuhan bicara, kasih saya cara pandang yang baru. Seringkali itu kita memandang sesuatu bisa salah loh. Banyak dari kita ketika kena masalah langsung ngomel dulu, Tuhan maksudnya apa sih? Padahal bukankah di balik masalah Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya ya seringkali. Betul gak? Tapi kalau cara pandang kita salah, gak ada yang ngomongin kita. Kita selalu bisa melihat apapun jadi salah dalam hidup ini. Ngomel terus. Suatu kali saya pernah salah sangka dengan sebuah masalah. 2016 saya mau launching album solo pertama saya. Saya minta tolong sama seseorang yang saya respect. Boleh gak bantuin promo? Sama sekretarisnya dijawab, maaf gak bisa. Saya sempat sakit hati, tawar hati. Kok saya gak didukung ya? Kenapa ya? Wah, kesel nih saya. Tapi di dalam ketawaran hati saya, dalam kepahitan saya ngampiri Tuhan. Saya ambil waktu rest. Tiba-tiba ketika saya nyembah Tuhan, Tuhan kasih saya cara pandang yang baru. Kalau ada manusia mempromosikan kamu dan album kamu jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa. Itu kan wajar, namanya juga ada yang promokan. Tapi kalau tidak ada satu manusia pun yang promoin kamu dan tiba-tiba lagu kamu, album kamu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu kamu punya Tuhan yang luar biasa. Cara pandangku diubahkan. Awalnya aku pahit, awalnya aku tawar hati, kesel karena gak didukung. Tapi ketika cara pandangku diperbarui di hadirat Tuhan, dari pahit hatiku disembuhkan. Dari tawar hati justru dapat kekuatan yang baru. Saya jadi ngerti, peninggian itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari tempat maha tinggi, dari Tuhan itu. Jadi malah bersuka cita. Masalah loh itu. Tapi jadi penuh sukacita karena cara pandang berubah. Januari 2017 album itu diluncurkan. Gak ada sesuatu yang terlalu spesial sesuai dengan rencana yang saya mau. Tapi pelan tapi pasti. Tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini. Jadi berkat di mana-mana. Bahkan sampai akhirnya 2017 bulan September saya kaget banget. Karena ternyata lagu kemenangan terjadi di sini masuk jadi nominasi Anugerah Musik Indonesia. Tambah gak masuk akal lagi. Siapa yang masukin sampai hari ini saya juga gak tahu. Yang saya tahu saya cuma punya Tuhan yang luar biasa. Membuat orang biasa jadi luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Supaya cara pandangmu melihat kehidupan diubahkan sama Tuhan di sana. Tuhan ngomong sama kita. Ketika engkau rest, seringkali Tuhan bicara peringatan-peringatannya buat kita. Ki, tadi caramu ngomong sama istrimu gak tepat deh. Oh iya dia Tuhan. Ki, tetap rendah hati. Ki, dituntun terus. Di dalam hadirat Tuhan ketika kita ambil waktu break, ada waktu untuk Tuhan mengkoreksi kita. Gak bayangkan kalau Anda gak punya waktu itu. Itu seperti jalan gak ada rambu-rambu. Nabrak Pak, lama-lama. Ada jalan itu gak ada rambu-rambu bahaya. Bisa terjadi tabrakan di mana aja. Kita butuh rambu-rambu kehidupan.
Tuhan bisa menuntun kita di sana. Di hadirat yang maha kudus itu. Seringkali Tuhan bicara tentang keputusan yang saya mesti ambil. Saya nggak ngerti Tuhan mesti melangkah kemana. Tadi saya sambung dikit ya. Pelayanan itu kejam. Nah menariknya satu sisi yang lain. Gembala saya ngomong kayak gini. Tapi masalah berikutnya akan datang. Justru ketika kamu nih, apa yang kamu sampaikan memberkati banyak orang. Karena undangan akan tambah banyak. Ketika undangan tambah banyak, masalah baru lagi tuh. Karena bisa jadi kita kejar undangan sana sini. Lupa visi Tuhan maunya kemana. Cuma kayak orang jalan kiri dan kanan. Tapi gak punya tujuan ke depan mau kemana. Cuma ngabisin undangan. Saya doa. 2025 saya udah doa mulai dari pertengahan tahun kemarin. Udah doa Tuhan mau apa. Jangan sampai, ini doa saya ya. Saya pakai kata-kata ekstrim ya. Aku gak mau jadi budak jadwal Tuhan. Gak mau. Aku gak mau hidupku diatur orang. Aku mau Tuhan yang menentukan langkah hidupku aja. Tantangan baru lagi. Undangan sana sini. Yang Tuhan mau yang mana? Sampaikan keputusanmu buat hidupku Tuhan. Karena Tuhan rencananya selalu lebih keren daripada rencana kita. Dan Tuhan mulai bicara. Niki kerjain. Ini kerjain. Salah satu yang lagi-lagi saya gelisah banget hari-hari ini. Yang Tuhan nyatakan itu adalah klasifikasi generasi. Doktrin itu dari dunia bukan dari firman Tuhan. Ada namanya generasi baby boomers, millennials, Gen Z, Gen apa, Gen dan Gen itu dan. Kita pernah ngomong gak kayak gitu? Gak pernah. Tapi kita didikte sama dunia kan. Ada orang meneliti dan katanya gini-gini. Oh generasi ini katanya gini. Kita cuma ngomong kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, ya, yang di imamat yang rajani itu loh kita. Tapi kita didoktrin tanpa kita sadar. Itu udah kayak doktrinisasi dari mirip kayak zodiak sama sio. Betul gak sih? Oh kamu lahir tahun sekian ya. Siomu itu monyet berarti. Kamu mau monyet. Monyet tahu gak gimana? Karakternya gimana? Gen Z tahu gak karakternya gimana? Dunia mendoktrin kita loh hari-hari. Lihat tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Gereja lucunya kadang-kadang malah membanggakan, malah mengajarkan. Ajarkanlah yang benar, yang kebenaran firman Tuhan ngomong apa. Jangan dikasih identitas selain dari identitas firman Tuhan. Katakan amin. Makanya hari ini kenapa banyak orang depresi. Karena mereka tuh mengamini apa yang dikatakan. Yes, kita kan generasi strawberry. Kepencet dikit langsung ngomel. Kita kan generasi gak bisa dikasih tahu. Kita kan generasi dengan banyak informasi. Papiku gak bisa kasih tahu, aku bisa tanya dari Google. Google gak bisa tahu, sekarang aku tanya sama ChatGPT aja. Tuhan kasih kegelisahan itu sama saya. Belum lagi trigger paling besarnya adalah ketika banyak mahasiswa tahun ini loncat bunuh diri di banyak kampus. Itu kayak trigger besar buat saya. Ki, jangan sampai kamu bikin karya. Tapi kamu gak cari jiwa. Banyak orang kebanyakan di panggung sampai lupa turun panggung. Goalnya bukan di sini. Goalnya adalah turun panggung dan memuridkan hidup banyak orang. Mencari jiwa yang terhilang. Kadang kita udah terlalu seru. Banyak orang pelayanan kadang terlalu seru dengan pelayanan doang. Sampai lupa esensi pelayanan itu apa. Dipikir cuma jadwal yang dipenuhi selesai. Enggak. Ujungnya adalah cari jiwa. Muridkan mereka. Lihat. Tahun depan saya sama teman-teman. Saya lagi mulai ngomong sama beberapa teman. Mau enggak? Let's do something untuk Indonesia. Worship goes to campus. Pergi ke banyak kampus. Di banyak kampus akan mengalami lawatan Tuhan melalui penyembahan. Nyatakan kita punya Tuhan yang hidup. Depresi dipatahkan di sana. Ketakutan dipatahkan di sana. Kalau tahun ini banyak kejadian bunuh diri, tahun depan banyak kehidupan akan terjadi di mana-mana. Nah, ketuntunan Tuhan maunya apa? Jadi saya mulai lihat undangan masuk tahun depan, nggak cocok sama rutunnya Tuhan ya tak tolak. Aku arahnya ke sini, ini arahnya nggak ke sana. Sorry enggak. Kamu nanti kehilangan ini. No. Berkat itu ada di dalam rencana Tuhan. Di dalam rencananya ada penyediaannya kok.
Saya udah ngalami berulang-ulang kali. Makanya kita perlu nangkep yang Tuhan mau apa. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bicara kreativitas yang baru. Tadi saya perjalanan dari Paros ya, Paros ke sini. Saya tuh seringkali ngambil waktu rest. Untuk apa? Dapat lagu baru malah. Dari kemarin saya cari liriknya gak pernah nemu. Saya tuh gitu, kebiasaan gitu. Karena saya punya Tuhan yang kreatif, anaknya juga pasti kreatif lah. Orang kita serupa dan segambar dengan dia kan. Selalu ide-ide yang baru. Ide itu gak cuma untuk orang-orang yang bergerak di bidang seni loh. Setiap kita butuh kreativitas loh. Anda ibu rumah tangga, Anda masak itu butuh kreativitas. Betul? Anda mendidik anak itu butuh kreativitas. Betul? Butuh kreativitas hikmat dari Tuhan untuk bisa ngomong. Supaya apa yang kau katakan itu bisa membawa anak Anda jadi pribadi yang lebih baik. Itu butuh kreatif. Kadang-kadang gak bisa ngomong yang ini kok gak mempan ya. Ngomong pakai itu kan kreativitas yang diperlukan. Pernikahan butuh kreativitas. Setuju? Gak mungkin kau menyatakan cinta sama pasangan Anda cuma ngomong I love you dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Pasti kau butuh kreativitas untuk supaya pasangan saya tahu bahwa saya mencintai dia. Tahun ini ngapain yuk ngapain. Itu kan butuh kreativitas yang baru. Kalau enggak kita akan jadi pribadi yang membosankan banget ya. Ketebak banget. Paling gitu-gitu doang. Ya. Pernikahan juga butuh kreativitas. Tadi saya di jalan gitu tiba-tiba. Dari kemarin tuh lirik gak ketemu-ketemu bener. Wah stres. Kadang-kadang nulis lagu tuh bikin satu sisi seru, satu sisi stres juga. Lirik apa ya? Karena kalau liriknya itu tuh nggak ikonik itu sometimes nggak selalu sih. Tapi jadi kayak pesannya jadi kayak kurang gitu lah. Dari kemarin saya nyari terus. Jadi kemarin makan sama Ko Oci. Satu sisi makan, satu sisi mikir liriknya kemana ini. Lucunya gini, semalam itu tuh mau tidur gitu. Tuh saya masih nulis lagu itu. Mikir. Tiba-tiba Tuhan ingetin satu nama. Frankie Sihombing. Apa sih Tuhan Frankie Sihombing apa sih? Saya kenal deket sama dia. Saya baru sadar tadi pagi. Dia pernah nulis lagu tuh, terjemahan sih lagu itu. Hati yang hancur, engkau berkenan. Saya gak pernah nulis lagu judulnya Hati yang Hancur, Tuhan itu berkenan. Ya udah, dapatlah itu tadi lirik. Jadi, direkam di jalan. Semoga suatu kali bisa memberkati Anda semua. Amin. Tertulis di Bandung dalam perjalanan Paros menuju Paskal, asik. Ternyata antara Paros dan Paskal ada kreativitas Tuhan dinyatakan. Dahsyat. Itu loh Tuhan kita. Makanya hidup jadi lebih hidup. Karena ada sesuatu yang baru terus yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Makanya ayo punya waktu rest. Anda diciptakan bukan untuk hidup dalam rutinitas. Tapi Anda diciptakan untuk mengalami pembaruan terus menerus dari Tuhan. Selalu ada yang baru. Tuhan kita tuh Tuhan yang dinamis. Jangan lihat yang dulu-dulu. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru. Yesaya 43 mengatakannya. Dulu Israel jalan melalui apa? Laut yang terbelah. Jangan diingat lagi. Tuhan ngomong, aku bisa buka jalan melalui padang gurun. Udah beda lagi. Tapi kalau kita gak punya waktu rest. Kita suka mengenang kemenangan yang berlalu. Padahal Tuhan punya cara-cara yang baru buat kita. Terakhir. Diberkati sampai sini? Yes. Pemain musik maju dong. Kita nyanyi lagu yang baru. Pusing semua langsung. Lagunya gimana kan? Bercanda. Terakhir ini. Kenapa kita perlu waktu rest? Karena ternyata ketika engkau rest. Tuhan justru akan work di sana. Tuhan akan kerja dengan dahsyat di sana. Ini yang seringkali kita lupakan. Nah, satu ayat ini menarik ini. Ini jarang banget dibaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Coba buka ayatnya. Mazmur 127. Next. Kemakmuran berasal dari Allah. Kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Engkau boleh membangun sesuatu, tapi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, usahamu akan jadi sia-sia. Kalau bukan Allah yang apa? Melindungi sebuah kota. Para penjaga tidak ada gunanya. Kebobolan sana sini. Karena proteksi yang sempurna cuma datang itu dari Tuhan. Engkau tidak perlu apa? Membanting. Tulang jangan dibanting sakit.
Dan memeras keringat dari kapan? Pagi buta sampai larut malam. Karena apa? Triggernya karena apa? Karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Bukan karena hasil usahamu engkau bisa mengalami kemenangan yang kilang gemilang. No, itu karena anugerah Tuhan yang bekerja di sana. Bukan karena khotbah saya yang bagus yang bisa menyentuh hidup banyak orang. Itu karena karya Roh Kudus yang dinyatakan di sana. Bukan karena saya bisa bikin lagu yang bagus. No, itu karena urapan Tuhan yang bekerja di sana. Ketika engkau rest, Tuhan akan berperang ganti kita. Makanya setiap kali saya cuma sadar hal ini. Tadi pagi Tuhan ingatkan, penentu kemenangan itu adalah Tuhan. Engkau boleh siapkan kuda yang terbaik, strategi yang terbaik. Tapi ingat, kemenangan itu dari Tuhan asalnya. Bukan karena hasil usahamu. Hasil usahamu tidak pernah akan sebanding dengan anugerah Tuhan yang bekerja di hidupmu. Penentu kemenangan itu dimulai dengan satu kata ini, keintiman. Kita connect sama sumbernya, kemenangan dinyatakan. Kita connect sama sumber kemenangan, kemenangan itu dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan sudah memulai dengan kemenangan. Dan Tuhan sudah punya kisah kemenangan buat hidupmu. Alami sama-sama. Itu cuma bisa terjadi ketika engkau selalu punya waktu rest. Ketika engkau punya waktu rest. Seperti siapa? Tadi saya baca kisah tentang Yosafat. Ketika mereka justru menyembah Tuhan. Tuhan yang berperang ganti mereka. Bukan usaha mereka lagi. Paulus sama Silas ketika dia penjara dalam tekanan di kota Filipi. Habis dikebukin habis-habisan. Di tengah malam itu. Alkitab tulis mereka memilih untuk apa? Rest di hadirat Tuhan. Mereka juga merasa gak sanggup, gak mampu. Tapi mereka tahu kekuatannya datang daripada Tuhan. Kemenangannya datang daripada Tuhan. Mereka mulai nyembah, nyanyi pujian kepada Tuhan. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Pintu penjara terbuka. Itu bukan usaha dari Paulus dan Silas. Paulus sama Silas cuma rest nyembah Tuhan. Tapi di waktu itu Tuhan bekerja tanpa batas. Heboh malam hari itu. Dan terjadi apa? Hati orang-orang tahanan dipulihkan Tuhan. Sampai akhirnya ditutup dengan kisah kepala penjara Filipi. Bisa jadi itu orang yang paling susah untuk nerima kabar baik di penjara. Tapi justru ketika rest, ternyata itu momentum Tuhan punya agenda yang lebih keren. Ditariknya Paulus dan Silas dari jalanan, suruh masuk kepada para tahanan. Rencana Tuhan gak terselami. Disitulah kepala penjara Filipi beserta seisi rumahnya diselamatkan di sana. Ketika rest yang gak masuk akal, Tuhan akan nyatakan di sana. Jangan pakai kekuatanmu untuk menang. Berarti gak perlu kerja, salah. Kerjakan yang terbaik, ambil waktu rest. Di momen kau waktu rest, Tuhan munculkan sesuatu yang kau gak duga-duga. Dia sedang koneksikan engkau dengan orang-orang tertentu yang kau gak pernah pikirkan momen ketika engkau rest. Saya hari-hari ini sering ngomong sama teman-teman di Praise and Worship. Kunci kemenanganmu ketika engkau melayani. Bukan karena jagonya kamu main musik. Tetapi karena kamu punya selalu waktu rest di hadirat Tuhan. Itulah sumber kekuatanmu. Itulah sumber kehidupanmu. Kenapa banyak pelayanan hari ini kering? Main musiknya bagus tapi isinya kosong, maaf. Karena gak pernah dibacem di hadirat Tuhan. Tahu dibacem? Tahu namanya tahu bacem? Tahu supaya bisa tahu bacem itu perlu di marinate, disimpan selama beberapa waktu,
dibacem sampai semua bumbu-bumbunya masuk. Kalau kita tiap hari dibacem di hadirat Tuhan. Engkau lagi ngomong dikit, perkataanmu sederhana, tapi kuasa Tuhan bekerja dengan tanpa batas di sana. Hari ini mungkin kau sulit berkata sama orang-orang tertentu. Kau kepengen hidupmu bisa menyatakan kasih Tuhan. Udah, rest. Yesus juru selamatnya, dia akan bekerja untuk memulihkan hidup banyak orang yang engkau cintai. Mungkin hari ini kau nemui pekerjaannya lagi sulit. Aduh, partner bisnisku kayak gini, bosku kayak gini. Udah, rest. Izinkan Tuhan yang bekerja. Engkau sudah lakukan yang terbaik, puji Tuhan, itu bukti engkau mengimani. Setelah itu apa? Rest. Izinkan Tuhan aja yang berkarya. Ketika engkau berserah, Tuhan bekerja. Yes, Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup dengan ini. Rest itu harus disengaja. Kalau kau gak bisa manage waktu, kesibukan gak bisa di-manage. Kesibukan akan makan hidup Anda. Pak Franky, saya gak bisa bangun pagi-pagi untuk cari Tuhan. Saya mau tanya, kenapa kalau ada pesawat pagi Anda bisa bangun pagi? Karena Anda nganggap itu penting buat Anda. Kalau memang hadirat Tuhan itu penting buat hidupmu, saya yakin bangun pagi engkau akan cari Tuhan terlebih dahulu. Engkau akan tersungkur di hadiratnya dan berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa. Itulah kekuatanmu. Sampai waktu, ketika engkau lagi sibuk kerja, take a break, 5 minutes kayak 5 menit sampai waktu. Saya sering kali melakukan itu. Lagi di dalam perjalanan, rest. Saya gak ngobrol dulu, saya mau rest. In His presence. Saya kuat kembali. Saya dimampukan kembali. Ada ide-ide baru Tuhan munculkan lagi. Keren. Bukan karena saya hebat. Tapi Tuhanku terlalu hebat. Dan dia mau melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Tidak disingkapkan kepada sembarangan orang. Anugerah itu Tuhan nyatakan supaya engkau kembali kepada hadiratnya. Jangan jauh lagi. Jangan jauh lagi dari hadiratnya. Pejamkan mata. Ambil komitmen sama-sama. Sebelum memulai hari, komit dulu di hadirat Tuhan. Daud raja yang sibuk, tapi Mazmur 5 menulis, pagi-pagi benar, aku menunggu-nunggu Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Daud sadar semua dalam hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Itu karena keintimannya dengan Tuhan. Suatu kali dia berkata, aku cuma minta satu hal yang aku minta. Satu hal yang aku minta, aku mau diam di hadirat Tuhan. Menyaksikan kemurahannya, menikmati baitnya. Mazmur 23:6, Daud berkata, kebajikan kemurahan boleh ikuti aku terus. Namun aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia gak silau dengan pencapaian dunia. Dia gak silau dengan harta dan tahta. Dia cinta hadirat Tuhan begitu rupa. Sampai tidak ada tempat bagi dunia di hatinya. Alkitab tulis, Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya Tuhan. Bukan kita mau jadi seperti Daud, tapi kita tahu ada kekuatan Tuhan yang menjadikan hidup Daud punya hati seperti itu. Yes. Tangkap hati Tuhan saat ini. Terlalu banyak miss call yang kau lakukan. Kau terlalu sibuk. Tuhan mau banyak ngomong sama kita sampai kita gak punya waktu. Tuhan mau limpahkan kekuatannya tapi seringkali kau gak terkoneksi sama dia. Seperti lampu yang sudah gak ada terangnya karena kau gak terkoneksi sama listriknya lagi. Hari ini Tuhan mau kembalikan koneksi itu. Balik. Rest dulu.
Sebelum hari dimulai, dalam kesibukanmu, dalam tekananmu, Tuhan mau melimpahkan kelegaannya, melimpahkan isi hatinya. Tuhan mau bertindak melebihi dari apapun yang kau bisa bayangkan. Yes, Tuhan. Bawa hati kami Tuhan kembali. Yang terutama adalah nempel sama Tuhan. Makasih Tuhan. Yes, Tuhan. Bawa kami dekat kepadamu. Bawa kami dekat kepadamu. Yes, Tuhan. Yes, hampiri Tuhan saat ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepas dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berwaktu 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan ini, kalau kau sadar kau terlalu sibuk hari ini sampai gak punya waktu rest, sibuk dengan handphone, sibuk dengan pencapaianmu, kau merasa bisa melakukan ini dan itu, semuanya karena hasil usaha. No. Yang kau lakukan dengan anugerah Tuhan gak pernah sebanding. Kau jalan 1 langkah ketika kau rest dalam hadirat Tuhan, jangan kaget. Tuhan sudah susun 1000 langkah berikutnya untuk menopangmu. Kembali hari ini. Rest. Istirahat dulu. Bangun pagi, ambil waktu, atur waktu. Nyembah Tuhan dulu. Yes. Dalam tekananmu, jangan sibuk cari solusi dulu. Ambil waktu dulu, rest di hadirat Tuhan. Ketika engkau kembali tenang, gak dikuasai emosi, Tuhan menuntunmu, keputusan yang terbaik akan kau alami. Solusi yang terbaik akan kau alami. Rest. Kembali. Dalam kesibukanmu hari-hari ini, rest. Tarik diri dulu. Yesus menarik diri ketika banyak orang minta datang disembuhkan. Dia punya waktu, dia ngatur waktunya. Oke, aku kerjakan ini dulu. Beres sampai sini. Rest. Tarik diri. 5 menit ke, 10 menit ke. Ambil waktu di satu ruangan. Dimanapun engkau merasa nyaman. Ambil waktu itu. Tuhan mau menguatkanmu. Tuhan mau menuntunmu.
Tuhan mau memberikan engkau kelegaan di sana. Bebanmu udah terlalu berat. Izinkan Dia menopangmu. Supaya kau bisa berjalan maju lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Hancurkan hati kami yang keras ini Tuhan. Hancurkan hati kami yang keras ini yang seringkali gak mau rest. Tuhan, hancurkan kami. Selalu ingat, pekerjaan yang kau bangun suatu kali kau akan tinggalkan. Pelayanan yang bisa kau bangun suatu kali kau akan tinggalkan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu selama-lamanya. Ingatkan dirimu tentang itu. Jangan sampai kau kejar yang sementara dan kau kehilangan apa yang kekal. Roh Kudus terus Roh Kudus kau kerja. Ingatkan kami Roh Kudus yang terutama. I just want to be with you. I just want to be with you. Tuhan, aku berdoa buat semua para pelayan di tempat ini, terutama mereka yang ada di atas mimbar ini. Biar mereka kembali, pakai lutut mereka kembali untuk cari Tuhan lebih lagi. Yes. Dan nanti lihat ketika engkau ngalamin itu ya, pelayananmu akan dibawa ke skala yang berbeda. Naik level. Ya. Setiap permainan musikmu ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Engkau masih main musik yang sama, tetapi yang beda adalah hadirat Tuhan yang menopangmu di sana. Bukankah itu yang membedakan antara performer dan worshiper? Performer main musik doang, tapi penyembah surganya tadi muka bumi. Itu penyembah. Lawat Tuhan setiap teman-teman yang melayani ini. Biar mereka menyembah Tuhan di tempat tersembunyi. Bukan cuma ketika orang lihat, tapi di waktu tersembunyi. Ketika mereka bangun pagi, mereka cari Tuhan, Kaulah yang kuingini. Oh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah kesal menanti datangnya hujan.
lagi sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau yang paling mengenal siapa kami. Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Engkau tahu kelelahan kami. Engkau tahu kami gak sanggup setiap kali Tuhan. We need your power. Ini doaku sampai akhir nafasku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Sekali lagi terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus. Yes. Hanya lagi. Sama-sama yuk teman-teman nyembah Tuhan yuk. Nyaringkan suara kerinduanmu sama Tuhan masing-masing pribadi. Gak usah peduli kiri dan kanan. Nyanyi nyembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi. Cuma Engkau satu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang gak ada yang bisa kami sembunyikan. Engkau tahu semua kegagalanku. Engkau tahu kemunafikanku. Engkau tahu Tuhan. Tapi ini doaku. Lebih dekat lagi. Ini doaku. Sekali lagi yuk. Biar lagu ini jadi komitmen kita sama-sama. Bawa kerinduanmu. Hanya Engkau Tuhan. Lawat kami. Berikan rasa haus dan lapar lebih lagi.
enjoy in His presence now. Glory to God. Hadiratnya cukup bagi kita. His presence is more than enough. More than enough. Come and enjoy in His presence. He is here. He is here with you. He is here with you, my son. So what is she looking for? Apa yang lagi kau cari? Apa yang sedang kau cari? Percayalah, hanya aku, kata Tuhan. Hanya aku, kata Tuhan. Only me. Only me. Engkau telah berusaha untuk mencari kepuasan dalam hidupmu. Engkau gak dapatkan. Engkau gak dapatkan sampai di hari ini. Even dari pasanganmu. Even dari orang tuamu. Even dari anakmu. Even from your family. From your leader. From your friends. Because the Lord said, only me. The Lord said. Dia berkata bahwa cuma aku yang dapat memuaskanmu. So change your paradigm, change your life, change your focus now. Karena hanya aku, kata Tuhan, cuma aku yang mampu melakukannya. Cuma aku yang mampu mengerjakannya. Cuma aku yang mampu mengerjakannya. Cuma aku yang mampu menjawab kebutuhanmu. Segala yang kau perlukan, dengar baik-baik. Come on, church. Come on. Come to me, the Lord said. Come to me. Everybody say, come to me. Come to God. Come to God. He is impossible God. He is possible God, not impossible God. Dia mampu mengerjakan sesuatu bagi hidupmu. So come to me, the Lord said. Mari datang, mari datang, mari datang, mari datang, mari datang. Sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama.